Shalom Mami and Daddy. Ini adalah panduan atau cara anak-anak dalam mengikuti ibadah online kids. Para mom and dad diharapkan bisa membantu anak-anaknya untuk mengikuti selama ibadah berlangsung. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus ada dimanapun, akan tetapi Tuhan juga ingin melihat anak-anaknya sungguh-sungguh dalam mengikuti ibadah. Yuk kita masuk ke langkah yang pertama. Siapkan anak-anak layaknya seperti waktu mereka mau ke gereja. Tapi mungkin sementara melalui media dulu ya, moms and dad. Siapkan televisi atau HP sebagai sumber medianya agar bisa terhubung langsung ke channel YouTube. Lalu setelah itu anak-anak juga berdoa terlebih dahulu sebelum memulai ibadah online. Yang ketiga, ajak anak-anak untuk mengikuti ibadah online dengan baik sesuai arahan Miss atau Sir, seperti ikut memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan, serta mengikuti kegiatan art and craft. Para moms and daddy juga harus mengingat bahwa anak-anak dapat mencontoh perbuatan kita ya, sehingga kita harus menjadi teladan bagi anak-anak. Nah, kita percaya jika kita haus dan lapar akan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan apa yang kita perlukan. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Hai guys, bertemu lagi di ibadah TikF Kids Online. Bertemu lagi dengan saya Joelyn dan juga Miss Penny. Hai adik-adik. Yuk, sebelum kita mulai ibadah, yuk kita berdoa. Ya adik-adik, kita harus memulai sesuatunya dengan berdoa terlebih dahulu ya. Yuk semuanya, kita pejamkan mata kita, lipat tangan kita fokuskan mata kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat sore hari ini ibadah kami Tuhan. Kami boleh berkumpul bersama di rumah masing-masing Tuhan. Tuhan, setiap apapun yang kami lakukan pada hari ini Tuhan, biar semua dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan, untuk perlindungan Tuhan, penjagaan Tuhan atas kehidupan kami, keluarga kami, semuanya Tuhan, gereja kami juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar ibadah online hari ini Tuhan, Tuhan berkenan, Tuhan melihat setiap kami Tuhan yang beribadah. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu. Amin. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan
meninggikan nama-Mu selalu, menari memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Halo adik-adik, Shalom, apa kabar semuanya? Senang sekali Miss Leni hari ini bisa ketemu dengan adik-adik semua. Miss Leni bisa menyampaikan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih setia-Mu dalam kehidupan setiap kami. Tuhan, kami bersyukur bahwa Tuhan selalu menjaga setiap kami. Kalau sebentar lagi Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan, biarlah Engkau Tuhan yang berbicara atas setiap kehidupan anak-anak-Mu Tuhan yang mendengar. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, Miss akan bercerita tentang tema kita yaitu Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong setiap kita. Dalam perjanjian lama, kita bisa mendengar kata Ebenezer itu sebanyak 3 kali. Di dalam 1 Samuel 4 ayat 1. Dan perkataan Samuel sampai ke seluruh Israel. Orang Israel maju berperang melawan orang Filistin dan berkemah dekat Ebenezer, sedangkan orang Filistin berkemah di Afek. Yang kedua, di 1 Samuel 5 ayat 1, sesudah orang Filistin merampas tabut perjanjian Allah, maka mereka membawanya ke Ebenezer, ke Asdod. Yang ketiga, di 1 Samuel 7 ayat 12. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara di Mispa dan Yesana. Ia menamai Ebenezer. Katanya sampai di sini Tuhan menolong setiap kita. Ya, tentu adik-adik bertanya-tanya, siapa Samuel itu ya? Samuel dilahirkan oleh seorang yang bernama Hana. Hana ini waktu itu dia tidak mempunyai keturunan. Dia berdoa kepada Tuhan dan dia meminta keturunan. Lalu Tuhan menjawabnya dan memberikan anaknya yang diberi nama Samuel. Samuel kecil tumbuh besar di Bait Allah bersama Imam Eli. Samuel kecil juga sudah dipanggil Tuhan untuk menjadi seorang nabi. Samuel ini juga mengurapi 2 orang yang menjadi raja atas bangsa Israel, yaitu Saul dan Daud. Adik-adik semua pasti pernah mendengar nama Saul dan Daud ya tentunya. Nah, Samuel ini dipakai Tuhan saat itu bangsa Israel sedang berperang melawan bangsa Filistin. Bangsa Israel mengalami kekalahan karena saat itu tabut Tuhan dirampas oleh bangsa Filistin. Bangsa Filistin mengambil tabut Tuhan tersebut. Tabut Tuhan menggambarkan tentang kehadiran Tuhan. Tuhan hadir secara nyata. Tetapi tabut itu diambil oleh bangsa Filistin sehingga mereka kehilangan kemuliaan Tuhan yang saat itu. Sehingga mereka mengalami kekalahan dalam berperang melawan orang Filistin. Tetapi bangsa Filistin saat itu merasa gembira dia bisa merebut tabut Allah. Ternyata mereka juga salah. Ternyata itu juga mendatangkan hal yang tidak baik bagi bangsa Filistin. Akhirnya bangsa Filistin mengembalikan tabut Allah kepada bangsa Israel. Saat itu tabut Allah dikembalikan kurang lebih ada di dalam bangsa Israel selama 20 tahun. Tapi bangsa Israel tidak menyadari
bahwa adanya kehadiran tabut Allah, mereka harus hidup benar di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan mampu menyatakan kuasanya. Mereka berbuat dosa, mereka menyembah kepada para Baal dan kepada dewa-dewa. Mereka tidak menyembah kepada Tuhan. Saat mereka berperang pun Tuhan tidak menyertai, mereka terus mengalami kekalahan demi kekalahan. Saat itu adalah seorang nabi yang bernama Nabi Samuel. Nabi Samuel mengajak seluruh bangsa Israel untuk bertobat, berbalik kepada Tuhan, untuk menyembah dan mencari Tuhan. Saat itu seluruh bangsa Israel mereka berpuasa, mereka berdoa kepada Tuhan agar Tuhan menyelamatkan setiap mereka. Tuhan memberikan kemenangan atas mereka. Saat itu Nabi Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya. Itulah yang dikatakan tempat tersebut yaitu Ebenezer. Ebenezer adalah batu penolong. Samuel mendirikan sebuah tugu. Tugu yang didirikan itu, di sini Miss mau kasih tahu ke adik-adik bahwa tugu yang didirikan Samuel itu bukan untuk disembah, tetapi tugu yang didirikan adalah untuk menjadi sebuah peringatan akan karya Tuhan, akan penyertaan Tuhan, sehingga bangsa Israel dapat mengingat bahwa disinilah Tuhan ada bersama setiap mereka dan Tuhan menolong setiap mereka. Akhirnya bangsa Israel berperang melawan bangsa Filistin dan Tuhan memberikan kemenangan atas bangsa Israel. Di sini juga Miss mau mengajarkan setiap adik-adik dari cerita ini bahwa Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong setiap kita. Bagaimana kita harus bersyukur kehidupan kita, coba kita pikirkan. Adik-adik sepanjang tahun ini, sepanjang tahun 2020, bagaimana tangan Tuhan ada atas kehidupan kita. Tahun 2020 merupakan tahun yang sangat berkesan tentunya pasti buat adik-adik dan juga buat Miss, di mana setiap adik-adik tidak bisa pergi ke sekolah, adik-adik belajar di rumah, belajar melalui online. Setiap adik-adik tidak bisa bertemu dengan teman-teman secara langsung di sekolah. Kalian bisa bertemu dengan teman-teman melalui tatap muka, melalui Zoom, melalui aplikasi lainnya. Sama seperti ibadah kita saat ini pun, kita secara online. Ya adik-adik, banyak hal yang Tuhan lakukan dalam kehidupan setiap kita. Yang pertama, kita harus mengucap syukur. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dalam segala situasi yang saat ini, Tuhan turut bekerja. Yang kedua, Miss mengajak setiap adik-adik untuk mengucap syukur. Merenungkan bahwa penyertaan Tuhan sepanjang tahun ini begitu luar biasa. Adik-adik semuanya tetap sehat, keluarga adik-adik juga dijaga sama Tuhan. Setiap orang yang kita sayangi semuanya dalam keadaan sehat dan dalam keadaan yang baik. Kita harus selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah terlalu baik dalam kehidupan kita. Tangannya selalu terulur dan selalu menolong setiap kehidupan kita, kehidupan adik-adik dan juga Miss. Ayat hafalan kita minggu ini ada di 1 Samuel 7 ayat 12b yang berbunyi, ia menamainya Ebenezer, katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Miss ulangi satu kali lagi ya. Di 1 Samuel 7 ayat 12b, ia menamainya Ebenezer, katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Ya adik-adik, kita akan memulai art and craft. Hari ini Miss ditemani oleh Jello. Ya, kita hari ini akan membuat tangan yang mengabarkan tangan Tuhan yang selalu menolong kehidupan kita, yang tidak pernah berhenti-henti menolong kehidupan setiap kita ya. Oke, Miss akan kasih tahu apa aja yang perlu disiapkan. Gunting, kertas HVS, kertas lipat, origami yang ukuran besar, serta lem. Kita akan mulai ya.
Adik-adik, ini hasil kita hari ini. Kita akan jelasin sedikit ya. Tangan yang kita buat ini melambangkan tangan Tuhan. Di tangan ini adik-adik bisa tulis God. Dan ayat hafalannya adik-adik bisa tulis di sini ya. Ini gambar ini mengingatkan kita akan pertolongan Tuhan. Bukan hanya mengingat pertolongan Tuhan, tapi kita tidak boleh melupakan pertolongan Tuhan yang sudah terjadi di masa lalu maupun masa yang akan datang. Kita akan selalu mengingat kebaikan Tuhan. Biarlah Ebenezer itu selalu kita ingat. Ya adik-adik, saatnya kita berdoa buat bangsa kita. Mari adik-adik semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan, kami bersyukur buat hari ini kalau kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh tertanam di dalam hati setiap kami. Kami selalu mengingat bahwa Tuhan, Engkau bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dan Engkau juga mengajarkan setiap kami untuk terus mengucap syukur atas apa yang terjadi dalam kehidupan kami, semuanya baik. Kami saat ini Tuhan mau berdoa buat bangsa kami, bangsa Indonesia dan kota di mana kami tinggal, yaitu kota Palembang. Tuhan, biarlah shalom Tuhan, damai sejahtera dan sukacita Tuhan turun atas bangsa dan kota kami. Biarlah Engkau melawat setiap kota kami dan setiap bangsa kami juga Tuhan, Engkau pulihkan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Ada shalom, ada damai, ada sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Ayat 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Adik-adik akan dapat 2 poin untuk kehadiran. Caranya komen di bawah nama adik-adik ya. 2 poin selanjutnya untuk video ayat hafalan yang kalian kirimkan ke nomor WA gereja di 0857 999 99708. 9-nya ada 5 kali ya. Terus 4 poin untuk video yang kalian kirimkan terpilih di YouTube kita. 1 poin untuk kehadiran adik-adik di grup iCare kalian. Lalu 1 poin lagi bagi adik-adik yang bisa menghafal ayat hafalan kalian di grup iCare. Nah, tinggal poin terakhir nih, poinnya gede. Kalian akan dapat 5 poin bagi yang bisa mengajak teman atau saudara untuk join di ibadah kids kita. Caranya ikut selama kurang lebih 3 minggu berturut-turut, lalu komen nama kalian dan siapa yang mengajak kalian di ibadah ini. Nah, dari semua poin yang kalian kumpulkan, pasti ada hadiahnya dong. Hayo, siapa yang mau hadiah? Yang mau ikut terus ibadah kita kids ya. Oke, sampai jumpa kita di minggu depan.